Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah data mining. Hari ini kita akan membahas algoritma K-means. Oke. Algoritma K-means sendiri masuk dalam kategori clustering dan berbeda dengan algoritma yang sebelumnya sudah pernah kita bahas seperti KNN, kemudian Naive Bayes dan lain sebagainya yang sudah kita bahas, di mana K-means ini masuk dalam kategori unsupervised learning atau pemodelan tanpa supervisi. Nah, K-means sendiri adalah suatu metode penganalisa data mining yang melakukan proses pemodelan unsupervised, tanpa guru, tanpa supervisi. Kalau di metode-metode sebelumnya dengan menggunakan supervisi. Apa itu supervisi, Pak? Ada targetnya, ada contohnya, ada pembelajarannya, ada proses learningnya. Kalau di dalam K-means, dia tidak ada proses learningnya. Dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Jadi, seperti hanya kita mempartisikan atau mengelompokkan suatu data. Nah, terdapat dua jenis data clustering yang sering dipergunakan dalam pengelompokan. Yang pertama adalah hierarchical, dan yang kedua adalah non-hierarchical. Nah, K-means sendiri merupakan salah satu metode clustering yang masuk kategori non-hierarchical atau partitional clustering, gitu ya. Nah, ini ilustrasi daripada partitional clustering. Kalau kita lihat, kita punya original data ya. Misal ada data, ini sebaran data yang diilustrasikan dalam sumbu X dan Y. Kita lihat sebaran datanya, kemudian ketika kita melakukan proses clustering atau partitional clustering ini, kita melakukan pengklasteran, data ini masuk kelompok mana dan sebagainya, dimana nanti akan sangat menentukan sekali, mungkin akan terjadi perbedaan ketika kita menentukan berapa jumlah klaster yang ingin kita buat. Misal klasternya 3, mungkin akan berubah kalau 2, mungkin akan berbeda kalau 5, 7, dan lain sebagainya. Itu tergantung daripada jumlah klasternya nanti. Nah, metode common K-means sendiri berusaha mengelompokkan data yang ada di dalam beberapa kelompok data, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lain dan mempunyai karakter yang berbeda dengan data yang ada di kelompok lain. Artinya, karena ini adalah proses pengelompokan data, tentunya dia akan mencari data dengan karakteristik yang serupa atau mirip. Nah, ini Anda coba lihat, ini ilustrasinya ya untuk hierarchical clustering, karena tadi masuk ada yang non hierarchical ya. Ini traditional hierarchical clustering. Ini misal ada data P1, P2, P3, P4, kemudian kita mengelompokkan, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini data yang penuh. Kemudian non traditional hierarchical, dia mulai melakukan pengelompokan, ini kelompok sini, ini kelompok ini, kelompok atau klaster pertama, ini klaster kedua. Kemudian ada tradisional dendrogram, kemudian non tradisional dendrogram. Nah, ini kira-kira adalah contoh daripada hierarchical clustering. Tentunya masih sangat banyak sekali, nanti ini sebagai pengantar dulu, paling tidak Anda tahu konsep dasar daripada metode K-means itu sendiri. Nah, ini contoh clustering ya. Misal kita punya sebaran data yang sangat banyak. Kalau Anda lihat, ini titiknya sangat banyak sekali. Kemudian kita mengklasterkan. Data tersebut masuk dalam kelompok yang mana? Apakah kelompok klaster data yang merah, data yang biru, atau data yang hijau? Dengan kata lain, metode K-means clustering tujuannya untuk apa? Meminimalisir objective function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu klaster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di klaster lainnya. Jadi ilustrasinya seperti ini, jadi kayak pengelompokan data. Nah, di dalam melakukan metode clustering sendiri ada beberapa permasalahan yang sering ditemui. Yang pertama adalah ditemukannya beberapa model cluster yang berbeda. Nah, hal ini biasanya muncul karena
beberapa hal. Salah satunya kan nanti pemilihan center data yang berbeda-beda. Karena kembali lagi di sini di dalam metode clustering K-means ini tidak ada atau masuk dalam kategori unsupervised learning. Jadi nanti dalam pemilihan centroid atau sentral datanya nanti bisa satu sama antara orang yang melakukan proses ini bisa berbeda-beda. Ya, jadi berapa klasternya itu juga sangat pemilihan jumlah klaster yang paling tepat. Apakah kita akan mengklasterkan menjadi 2 klaster, 3 klaster, 5 klaster, dan seterusnya. Ini juga biasanya jadi permasalahan di dalam K-means karena bisa menimbulkan perbedaan. Kemudian bisa juga terjadi kegagalan untuk coverage. Hal ini bisa terjadi baik hard K-means ataupun fuzzy K-means. Dimana di dalam hard K-means nanti kemungkinan terjadi kegagalan coveragenya lebih tinggi ketimbang fuzzy K-means. Ya, nanti mungkin kalau ada kesempatan kita bahas hard K-means sama fuzzy K-means. Kemudian outliner. Outliner ini hampir semua ya di proses algoritma semuanya terjadi outliner. Kemudian bentuk cluster, bentuknya bisa berbeda-beda. Kemudian bisa juga terjadi terakhir overlapping data. Nah, ini beberapa permasalahan yang muncul di dalam K-means yang tentunya permasalahan ini justru bagus karena akan menimbulkan sudut penelitian baru atau penelitian baru. Orang si A melakukan penelitian seperti ini, kemudian nanti diperbarui lagi dan seterusnya. Nah, kenapa jadi berbeda-beda? Karena tadi dia masuk dalam kategori unsupervised learning atau pemodelan tanpa guru. Nah, ini adalah beberapa tahapan dalam algoritma K-means. Yang pertama adalah menyiapkan dataset, kemudian menentukan jumlah klasternya. Tadi ya, ini jadi permasalahan juga berapa klaster yang mau kita gunakan. Kemudian pilih titik sentroid secara acak. Nah, ini juga permasalahan yang sering muncul. Kenapa atau menimbulkan hasil yang berbeda-beda? Karena titik yang dipilih adalah random. Acak, tidak ada ketentuan bahwasanya titiknya mau dipilih seperti apa, baik titik yang berada di dalam dataset ataupun di luar dataset. Itu juga semuanya bisa. Nah, kenapa di sini titik sentroidnya kita pilih secara random, ini bebas. Nah, kemudian kelompokkan data sehingga terbentuk cluster K untuk cluster dengan titik sentroid dari setiap cluster. Jadi nanti kita mengelompokkan setelah dipilih sentroid secara acak, kemudian nanti kita akan mengelompokkan data tersebut nanti masuk cluster yang mana. Misal saya bikin ada 3, nanti masuk di klaster pertama, kedua, atau ketiga. Nah, setelah itu proses memperbaharui nilai sentroid. Jadi sentroid yang pertama yang tadi kita pilih secara acak, nanti selanjutnya akan dipilih berdasarkan pengelompokan data yang terbentuk. Nah, proses 3-5 ini akan kita lakukan terus-menerus sampai tidak ada nilai sentroid yang berubah. Jadi kita lakukan berulang-ulang sampai nilai sentroidnya tidak berubah. Ketika tidak berubah, maka proses tahapan K-means ini berakhir. Nah, kita coba ilustrasinya ya. Data yang telah ada pada tabel di bawah nanti akan kita gunakan untuk clustering. Ada 15 record, atributnya X dan Y. Kira-kira datanya seperti ini. Kalau Anda lihat, ada 15 data di mana ada variabel X dan Y. Kalau Anda lihat di sini unsupervised ya, tidak ada targetnya. Meskipun ada beberapa contoh kalau Anda lihat nanti ada targetnya, tapi pada prinsipnya dia melakukan pembelajaran sendiri, data ini masuk kemana, sesuai dengan pengelompokannya atau tidak. Nah, data X, data Y, datanya sudah. Kemudian saya menentukan jumlah klasternya. Klaster yang saya tentukan semisal 3. Umum sekali, banyak sekali di beberapa referensi tutorial ketika saya baca, hampir rata-rata orang akan memilih klaster itu paling tidak 3. Meskipun Anda bisa pilih 5, 7, dan lain sebagainya, itu depend ya, terserah. Kemudian pilih titik sentroid secara acak. Nah, titik sentroid ini kalau Anda lihat 1, 4, 5, 6, dan 9 sumbu X ya. 1, 4, 5, 6, coba kita lihat 1, 4, 5, 6, 1 sama 7, 5, 6, 5 sama 2, tidak ada ya. Jadi bahkan karena dia acak, ini
saya mencoba untuk mengilustrasikan yang terburuk ya. Artinya terburuk itu, Pak boleh nggak kalau titiknya kita ambil daripada titik di data tersebut? Ya boleh, monggo, terserah, nggak masalah. Tapi centroid ini pada prinsipnya ketika pertama kali Anda boleh pilih random, bebas, gitu ya. Ini titiknya tidak ada di data, tapi tidak masalah. Nah, proses keempat, ini visualisasi datanya. Kalau divisualisasikan data, semisal dari data tadi, ini 15 data tadi yang titiknya biru-biru ini ya. Kemudian ini cluster yang nanti akan kita tentukan. Yang pertama, kedua, ketiga, hijau, merah, sama ungu. Nanti kita mau lihat data yang 15 data ini masuk ke mana, ke hijau, merah, atau ungu. Nah, di dalam melakukan pengelompokan data, kita menggunakan rumus ini ya. D itu adalah jarak objek antar objek I dan J, kemudian P jumlah data, kemudian X, I, K itu koordinat, kemudian X itu koordinat I ke K, kemudian objek dari I ke K, kemudian ini J ya, bukan I, yang ini J ke K. Kita lihat contohnya saja biar lebih enak. Ini cara untuk menghitung atau melakukan pengelompokan data. Coba Anda perhatikan. Datanya ini ya, 15 data tadi. Kemudian ini titik centroid untuk C1. Karena nanti kita hitung satu persatu ya, baik untuk C1, C2, ataupun C3. Oke, untuk C1 di sini Anda lihat 5 kurangi 1, berarti 5 kurangi 1 gitu ya. X yang dari data awal dikurangi X dari centroidnya, kemudian dikuadrankan, ditambah Y di nilai awal dikurangi Y yang ada di titik centroid, kemudian dikuadratkan, kemudian diakar. Hasilnya 4 sekian. Ini terus kita lakukan gitu ya. Ini untuk menghitung kelompok data terhadap titik centroid C1. Gitu ya. Jadi X nilai awal dikurangi X nilai kedua, kemudian dikuadrankan, ditambah X nilai Y nilai pertama dikurangi Y pada centroid C1, kemudian dikuadratkan. Ini terus ya, kemudian ini 2 kurangi 1, 3 kurangi 4, dan seterusnya. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini yang untuk C2 sama prosesnya ya. 5 kurangi 5 dikuadrankan, kemudian 2 dikurangi 6 dikuadrankan, hasilnya seperti ini. 4 ya, karena ini 2 pangkat 2 4 dan seterusnya. Ini minus 4 dan seterusnya. Ini dikuadrankan, sudah selesai. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Nanti akan coba saya ilustrasikan kalau di Excel. Nanti saya coba bikinkan video. Ini untuk C3. Kita lakukan hal yang sama. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Data pertama. Ini hasil dari C1, ini hasil dari C2, ini hasil dari C3. Selanjutnya, kita akan melakukan pengelompokan klaster terhadap hasil data yang kita peroleh. Loh Pak, di sini ada C2, C1 dari mana? Nah, cara menentukannya, data ini nanti masuk ke klaster yang mana, yaitu dengan memilih nilai terkecil. Contoh, pada data pertama, nilai terkecil dari C1, C2, C3 adalah C2. Maka dia masuk C2. Pada data kedua, nilai terkecilnya adalah C1, maka C1. Pada data ketiga, nilai terkecilnya adalah C2,
masuk C2. Data keempat, nilai terkecil adalah C1 masuk C1, begitupun seterusnya sampai selesai. Dan hasil kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan memperbarui centroid. Centroid ini diperbarui dari mana? Berdasarkan data ini. Nanti berdasarkan data ini, kita akan melihat centroid yang baru berdasarkan kelompok klaster yang sudah dihasilkan. Ini persamaannya. Kita lihat coba. Nah, ini centroid yang lama. 145698. Ini centroid yang baru. Nanti Anda bisa baca ini ya. Saya coba ilustrasikan di Excel saja biar Anda bisa lebih enak melihat. Semoga jelas ya. Nah, contoh kayak gini. Ini adalah data yang tadi sudah kita lebih aja di sini coba jelas. Nah, gini. Kelihatan ya? Gini aja wis apa-apa. Bisa hapus. Nah, cara untuk menghitung paling sederhana seperti ini. Contoh kita ini centroid lama 145698, ini centroid baru. Dari mana kita meroleh X untuk centroid baru? Caranya adalah dengan menjumlahkan nilai X yang berada di klaster C1. Misal C1 itu ini yang warnanya kuning ya, ini tidak sesuai dengan warna itu, maaf. Oke, caranya gini. Ada 4 data yang berada pada C1, yaitu data kedua, data keempat, data ke-7, dan data ke-9. Caranya gimana, Pak? Kita tambahkan 2 tambah 4, 6 berarti ya, tambah 1, 7, tambah 2, 9. Lihat ilustrasinya ini, berarti data ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kemudian karena ada 4 data, maka dia dibagi 4. Hasilnya 2,25. Ini untuk sumbu X. Untuk sumbu Y-nya sama berarti. 3 ditambah 2 ditambah 7 ditambah 2 dibagi 4. Kenapa 4? Karena 1, 2, 3, 4. Maka dari sini kita peroleh nilai centroid baru untuk C1. Untuk C2 gimana, Pak? Ya sama. C2 ini di sini ada 7 data. Data pertama, ketiga, ke-6, ke-8, ke-10, ke-12, dan ke-15. Berarti gimana, Pak? Ya kita tambahkan 5 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya dibagi 7 untuk memperoleh nilai centroid baru untuk sumbu X pada C2. Begitupun nanti untuk Y pada sumbu Y pada C2 dan seterusnya. Gitu ya. Ini penjelasan dari mana nilai centroidnya. Nah, ini rumusnya. Sama nanti kalau Anda lihat dari ilustrasi yang tadi ya. Nah, setelah kita memperoleh nilai centroid baru, tadi kita peroleh nilai centroid baru untuk C1 2,25, 3,5, kemudian C2-nya 5,5, C3-nya 8,725, maka kita lakukan lagi proses keempat, kita ulangi. Centroid pertama 2,25, 3,5, 5 kurangi 2, sekian, kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah 2 dikurangi 3,5, kemudian dikuadratkan terus hasilnya. Ini untuk C1 yang baru, ini untuk C2, ini untuk C3. Hasilnya seperti ini. Pada proses keempat kita ulang lagi. Mana data terkecil? Oh, ini masuk C2. Oh, ini C1, C2, C3 terkecil di C1. Data ketiga terkecil di C2. Data keempat terkecil di C1 dan seterusnya. Oh, ini di C2. Nah, ya, dikelompokkan lagi. Kemudian kita teruskan memperbarui centroid lagi. Nah, kita harus mengurangi proses 3 sampai 5 sampai tidak ada nilai centroid yang berubah.
Ini centroid lama misal seperti ini sudah. Centroid barunya mana? Ini. Oh, sama. Berarti tidak berubah karena ketika nilai centroid ini tidak berubah, maka proses pengklasterannya sudah selesai. Nah, kira-kira ilustrasi datanya jadi seperti ini. Ini tadi data visualisasi awal. Kemudian ini adalah hasil pengelompokan. Oh, yang masuk ke C1 sebelah sini, yang masuk C2 sebelah sini, yang masuk C3 sebelah sini. Mungkin hasil visualisasi klaster ini akan berbeda ketika kita memilih berapa jumlah klasternya. Nanti hasilnya akan berbeda. Akan berbeda lagi ketika kita pilih apa? Oh, mungkin nilai centroid yang acak di awal kita milihnya beda, mungkin juga akan berbeda. Gitu ya. Tergantung nanti berapa jumlah data yang kita gunakan juga berpengaruh. Nah, itu untuk ilustrasi K-means. Dan saya juga menemukan satu web yang cukup menarik. Ini ya, kira tidak usah saya jelaskan. Nah, ini saya menemukan contoh ya. Saya ngecek di internet, searching sangat boleh sekali ya Anda searching. Karena saya juga menyusun materi, seringkali juga searching, melihat apa namanya. Misalnya contoh kasus. Kalau Anda lihat datanya cuma 4. Data pertama, kedua, ketiga, keempat. Di sini diklasterkan menjadi berapa? Oh ya, syarat melakukan clustering itu tidak boleh lebih daripada jumlah data. Misal kalau tadi jumlah datanya 15, maka kita boleh mengklaster sampai ke 15 klaster boleh. Yang penting tidak boleh lebih daripada jumlah data. Misal ini jumlah datanya 4, Anda klaster menjadi 5 klaster ya tidak boleh. Gitu ya. Nah, di sini kita klaster menjadi 2. Nah, ini klaster centroidnya kita ambil 1,1 dan 2,1. Jadi boleh mengambil klaster sesuai dengan titik data yang ada di sampling data, boleh juga di luarnya, bebas. Kalau tadi, kenapa ini kita ambil acak? Kenapa kita ambil acak? Karena kita mau coba melihat datanya kayak gini, kita acak saja. Oh, kalau yang di sini sebelah mana, ini sebelah mana. Jadi kayak kita ngelompokin aja gitu ya. Jadi ini gambaran tentang algoritma K-means. Silakan Anda juga, tentunya saya sangat menganjurkan untuk melihat referensi dari internet, buku-buku yang lain agar Anda lebih memahami tentang bagaimana proses algoritma K-means ini atau algoritma-algoritma yang ada di dalam data mining. Saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.